Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Balagha risalata wa adda al-amanata wa nasaha al-ummah wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadihi hatta ataahu al-yaqin. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warhamna innaka antal arhamur rahimin. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba kitabika wa hubba nabiyyika wa hubba 'amalin yuqarribuna ila hubbik. Allahumma inna hubbaka ahabbu ilayna min al-ma'i al-barid 'inda al-amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Alhamdulillah para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama marilah kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita semuanya untuk bisa bertemu kembali di dalam majelis ini, bermajelis bersama dalam rangka untuk kita mengkaji tentang ayat-ayat Allah, mengkaji tentang hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mobil khusus tema kita membahas tentang hal-hal yang terkait dengan akhirat, yaitu perjalanan yang akan kita tempuh dan pasti akan kita tempuh, pasti akan hadir kepada kita, di mana kita sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hal ini diberikan perintah untuk mempersiapkan diri untuk hal tersebut. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu." Ini yang dipanggil adalah orang yang beriman. Ya, kalau kita orang beriman ada panggilan begini di dalam Al-Quran, pasti kita harus langsung bereaksi, ya, langsung merasa bahwa saya tidak dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha. Wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Dan hendaknya setiap jiwa melihat apa yang bisa dia persembahkan, apa yang akan dia persembahkan di hari esok. Ya. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha khabirun bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu Maha mengetahui atas apa yang kamu lakukan. Pesan ini dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya terkait dengan pesan supaya kita mempersiapkan apa yang akan kita persembahkan di hari esok. Lewat ya, wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Jemaah sekalian, Allah tidak bermaksud di dalam ayat tersebut untuk kita mempersiapkan tentang hari esok di dunia ini. Bukan urusannya dunia. Karena Allah tidak pernah menjanjikan kepada kita bahwa kita akan berhari esok di dunia. Tidak ada. Ya, Allah tidak pernah janjikan. Dia ada pada hari Ahad. Ya, kita jangan kemudian terlalu GR, ya, berdirasa, ya, merasa hebat bahwa kita akan sampai pada hari Senin. Allah tidak pernah menjanjikan kepada kita. Tetapi Allah menjanjikan kepada kita bahwa kita akan sampai pada hari esok, yaumul, di hari di mana hari akhirat, di hari setelah hari kiamat, kita akan dibangkitkan kembali, lalu kemudian kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Disitulah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita untuk menyiapkan untuk hari-hari tersebut. Ya, dan alam itu adalah alam yang datang setelah daripada alam kita ini, yaitu alam dunia yang kita jalani. Nanti alam itu disebut dengan alam akhirat, sudah berbeda alamnya, tentu ketentuan dan ketentuannya juga berbeda. Maka yang Allah masukkan hari esok adalah pada
merupakan salah satu daripada rukun iman kita, di mana tidak sempurna dan tidak bisa sah iman seseorang apabila dia tidak mengimaninya, tidak meyakini dan mengamalkan konsekuensi dari iman, keyakinan. Jadi yang namanya iman itu bukan hanya sekadar yakin ya, tetapi yakin dan membawa pada konsekuensi keyakinan itu. Oh, saya yakin bahwasanya Allah itu satu, kita kan beriman la ilaha illallah. Bukan hanya sekadar percaya, tetapi beriman itu yakin, percaya dan yakin, lalu membawa konsekuensi bahwa saya harus beribadah hanya kepada Allah. Nah, itu namanya iman. Itu bedanya iman dan yakin, ya. Jadi jangan dianggap bahwa iman itu yakin. Ya, iman itu isinya yakin dan konsekuen terhadap keyakinan tersebut. Asal keimanan kita kepada yang akhir, hari akhirat jemaah sekalian, adalah salah satu dari 6 rukun iman kita. Di mana Nabi kalau salah satunya hilang, maka rukun iman kita, maka iman itu jadi rusak semuanya. Tidak bisa orang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala tidak melengkapi 6 rukun imannya. Ya, dia meninggalkan salah satunya, maka dia akan merusak seluruh rukun-rukun yang lain. Itu namanya rukun. Sama rukun Islam juga demikian. Tidak bisa orang mengaku Islam lalu dia meninggalkan salah satu dari rukunnya. Ya, apa-apa saya syahadat tapi saya tidak mau sholat. Ya, saya puasa, zakat, haji, oke, apa-apa tapi saya tidak mau sholat. Ya, bukan orang Islam namanya. Tidak apa-apa saya sholat, zakat, puasa, haji tapi saya tidak mau syahadat. Bukan orang Islam namanya. Rusak semuanya kalau salah satunya di. Nah, sama dengan iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang memiliki 6 rukunnya. Beriman kepada Allah, Rasulnya, malaikatnya, kitabnya, kepada hari akhir dan kepada Allah dan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Salah satunya kalau hilang, maka seluruh imannya juga rusak. Walau tidak sah imannya kepada Allah kalau dia tidak beriman kepada hari akhir. Karena yang memberitahu kita dan menginformasikan kepada kita tentang hari akhir adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Anda tidak yakin, tidak percaya adanya hari akhirat, alam akhirat, berarti menunjukkan Anda tidak beriman kepada Allah dan tidak beriman kepada Rasul dan tidak beriman kepada kitabnya dan tidak beriman kepada malaikat-malaikatnya dan seterusnya. Makanya rukun itu harus ada semua. Kalau satu saja hilang, maka dia menjadi rusak semua. Dari antara bagian-bagian daripada rukun iman kita adalah beriman kepada hari akhir. Maka keyakinan kita dan konsekuensi terhadap keyakinan tersebut itu menjadi bagian daripada keimanan kita di dalam menjalankan keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kepada hari akhir tersebut. Apa konsekuensinya? Yang pertama meyakini yang mempercayai. Bagaimana bisa yakin dan percaya? Ya, yakin dan percaya itu dibangun di atas ilmu. Makanya kita beritakan kita mempelajari dan berbicara tentang urusan akhirat dan hal-hal ghaibiyah. Akhirat termasuk hal ghaib, ya, hal-hal yang sifatnya ghaibiyah. Kaidah para ulama Ahlussunnah wal Jamaah, mereka tidak akan berbicara seputar masalah tersebut kecuali berbasis dari apa? Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nggak boleh sebarang berbicara tentang akhirat, nggak boleh. Ya, ceritakan begini, cerita begini, dan sebagainya tentang surga, tentang neraka, atau tentang alam barzahnya, ya, alam kubur dan sebagainya. Kalau nggak pakai dalil yang berbasis daripada informasi dari Allah dan Rasulnya, itu tidak boleh. Ya, karena orang yang mengaku mengetahui hal ghaib tanpa pemberitahuan dari Allah Subhanahu Wa Taala, kata Imam Syafi'i, fa'innahu kadhibun kafirun. Sesungguhnya orang yang mengaku mengetahui hal-hal ghaib tanpa ada informasi dari Allah dan Rasulnya, sesungguhnya dia adalah penipu dan kafir. Jadi, ya, makanya kenapa kita kasih kali ini kita sedang mengkaji tentang judul besar kita adalah perjalanan menuju surga. Nah, perjalanan menuju surga ini ya, kita masuk pada surga itu adanya nanti di alam akhirat. Ya, di dunia ini ada surga. Ya, surga yang ada nikmat yang ada di dunia ini bukan surga. Ini nikmat dunia. Ya, tidak ada apa-apanya nanti kalau dibandingkan dengan surga. Ya, jadi sebelum kita sampai berbicara tentang surga dan sebagainya,
langkah awal itu masuk pada alam akhirat, yaitu al-maut, kematian. Ya, maka sudah kita bahas sebenarnya, saya tidak terlalu banyak ulang. Mungkin bagi yang mau mengikuti ada rekamannya di channel Radio Masjid ini, ya silakan diikuti. Jadi bahwa kematian itu sesuatu yang pasti, ya pasti, karena Allah Subhanahu Wa Taala sudah menegaskannya, kullu nafsin dha'iqatul maut, ya, semua jiwa akan merasakan kematian. Ya. Kemudian kemarin juga sudah kita bahas tentang jenis-jenis kematian. Ya, ini jenisnya kematian. Ya, ada mati yang baik, ada mati yang buruk. Kita tentu inginnya mati yang baik. Ya, dan ini tidak ada kaitannya dengan mati baik dan buruk. Ya, tidak ada kaitannya dengan mati tenang di kamar atau mati ketuk pintu atau mati tenggelam di laut, ya, atau dimakan ikan paus. Ya, tidak ada kaitan dengan itu. Mati baik dan buruk yang dimaksud adalah mati dalam keadaan baik di hadapan Allah dan mati yang buruk di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun kondisi mati, karena kondisi orang itu sudah mati, kejadiannya bagaimanapun itu hanya cerita, hanya peristiwa. Pada akhirnya orang mati itu ya sudah sama saja, mati adalah rohnya tidak berbeda. Ya, soal peristiwanya satu karena kecekik, apa yang satu karena keselak biji salad, yang satu karena apa, itu terserah. Ceritanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kisah yang Allah takdirkan pada dia untuk kematiannya. Ya, tapi bahwa kejadiannya adalah mati adalah orang yang tidak butuhnya. Makanya dalam keadaan apa dia mati itu tadi? Ya, apakah dalam keadaan baik ataupun dalam keadaan buruk? Maka saya ingin sampaikan bahwa mati yang baik itu terbagi menjadi dua, yaitu dua keadaan. Satu, mati disebut dengan mati syahid, ya, mati syahid. Dan mati syahid ada dua jenisnya. Ya, saya ulangi, mati itu ada dua, mati yang baik dan mati yang buruk. Mati yang baik itu ada dua. Yang pertama mati syahid, dan mati syahid itu ada dua jenisnya lagi, yaitu mati syahid disebut dengan syahid dunia, ya, yaitu orang yang mati di medan jihad. Ya, syahid di dunia wal akhir. Kemudian yang kedua adalah syahidul akhir, syahidnya akhirat, yaitu orang yang mati karena penyakit-penyakit tertentu disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis-hadisnya. Di antaranya apa? Orang yang mati karena sakit perut, orang yang meninggal karena melahirkan bayi beribu-ibu, ya, meninggal karena melahirkan. Kemudian orang yang meninggal karena terkena wabah, ya, kemarin ada COVID, ya, maka itu disebut sebagai mati yang syahid. Apa keuntungannya mati syahid akhirat ini? Keuntungannya adalah dia diberikan keampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khusus untuk mati syahid yang dunia dan akhirat tadi itu, yaitu mati syahid di medan jihad, jelas dia mendapatkan keampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sudah kita lihat bahwa Rasulullah SAW memberikan 7 keutamaan bagi mati syahid di medan jihad. Dan yang pertama adalah yughfaru lahu, ya, min dunubi inda awwali qatratin damin. Ya, diampuni dosanya sejak tetes darah pertama yang keluar. Ini keutamaan mati syahid di medan jihad. Makanya para syuhada yang di sini, syuhada dunia akhirat ini nanti tempatnya di surga juga diletakkan yang paling tinggi, yaitu al-firdaus al-a'la. Di surganya itu nanti di jannah. Nanti insya Allah ketika kita sudah membahas tentang surga, kita akan membahas tentang tingkatan-tingkatannya dari surga dan siapa penghuni-penghuninya, insya Allah. Ya, sebagai informasi saja, puncak surga itu namanya al-firdaus. Ya, penghuninya siapa? Penghuni aslinya dua golongan, nabi-nabi dan para syuhada. Ya, jadi yang KTP aslinya itu adalah mereka ya. Penghuni surga Firdaus itu adalah para nabi-nabi dan para syuhada. Siapa yang akan tinggal bertetangga dengan nabi-nabi? Jangan turun, ya turun tetangga semua kita turun. Ya, kita sebelahan sama Nabi Muhammad, gitu ya. Depan sana Nabi Ibrahim, ya belakang rumahnya Nabi Musa. Siapa yang
Tapi untuk dapat itu, butuh perjuangan. Kenapa? Karena mereka juga dahulu berjuang semua. Bahwa surga itu oleh Allah dibuat bertingkat-tingkat jamaah sekalian untuk membalas tingkat amal yang juga dilakukan oleh hamba dan perjuangannya selama dia hidup. Ini itu adil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para nabi-nabi dengan berbagai macam ujian yang mereka hadapi, tugas yang begitu berat dan sebagainya, risiko dan sebagainya, maka pantas mereka mendapatkan firdaus al-a'la. Orang-orang umatnya para nabi-nabi yang juga banyak beramal soleh, berjuang dalam amalnya, mengorbankan harta dan nyawanya, makanya mati syahid ini, ya, makanya tidak pantas mendapatkan pantas tersebut. Makanya dunia firdaus adalah nabi-nabi dan para syuhada. Tapi apakah ada yang lain selain dari itu? Ya ada di umat-umat yang tentunya mereka punya amalan-amalan khusus dan sebagainya yang mungkin nanti bisa memasukkan di dalam firdaus al-a'la. Dan kita bisa termasuk di sana insyaallah. Nanti pembahasannya nanti pada waktunya supaya kita nggak mau lagi. Baik. Ini mati yang baik. Jadi sekali lagi mati itu ada dua, mereka suka mati yang baik dan mati yang buruk. Mati yang baik ada dua jenisnya. Yang pertama mati syahid, ya, dan mati syahid juga ada dua. Sekali lagi mati syahid disebut sebagai syahid di dunia wal akhirah, dan yang kedua adalah mati syahid akhirat, ya, yaitu yang sakit tadi. Ya. Kemudian jenis yang kedua mati yang baik adalah mati husnul khotimah, ya, mati dalam keadaan husnul khotimah. Bahwa orang yang meninggal dalam keadaan dia beramal kebaikan, bahkan ini didapatkan oleh hamba biasanya justru karena pemberian dari Allah. Gimana caranya bisa mendapatkan pemberian itu? Di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menyebutkan kepada sekalian, "Idza ahabballahu 'abdan ista'malahu." Atau dalam riwayat yang lain disebut asilan. Kaifa dzalika ya Rasulullah? Para sahabat bertanya. Kemudian beliau bersabda, "Waffaqahu li'amalin kama ta'ala dzalik." Apabila seorang hamba itu dicintai oleh Allah, ini mudahnya di situ. Apabila seorang hamba itu dicintai oleh Allah, maka Allah akan memberinya kesempatan untuk beramal. Atau di dalam riwayat yang lain Allah tidak menggunakan lafaz ista'malah, tetapi asilan. Allah memaduinya, menjadikannya manis, kelihatan manis dan indah. Tapi Allah menggunakan istilah madu. Madu itu sesuatu yang tidak ada, ya. Kecuali kalau madu itu kalau terjadi dengan kata-kata madu. Tapi kalau mau pasang biasa. Madu yang saya maksud adalah madu yang dikonsumsi, manis rasanya, indah, sehat, bertubuh dan sebagainya. Tidak sesuatu yang tidak. Ya, nah Rasulullah katakan apabila Allah sudah mencintai seorang hamba maka dia akan memaduinya, maksudnya diperindah. Lafaz yang lain memberikan kesempatan pada dia untuk beramal. Ya, lalu kemudian kesempatan amal yang diberikan padanya sehingga dia mati dalam keadaan. Jadi husnul khotimah itu pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi apakah kemudian kita tidak bisa mengejarnya? Bisa. Makanya para ulama ya menyebutkan tentang apa sarana-sarana untuk seorang hamba itu bisa mendapatkan husnul khotimah. Di antaranya apa dikatakan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, sahabat Rasulullah SAW. Barang siapa yang menginginkan husnul khotimah, maka hendaknya dia melazimi amal soleh. Melazimi amal soleh apapun. Jadi jangan sampai ada satu detik pun waktu terlewatkan tidak ada amal soleh. Kenapa? Karena kita tidak tahu kapan dia waktu itu. Dan kita merasa tenang-tenang sehat walafiat, lalu kemudian kita merasa malaikat maut masih tahu. Ya, tiba-tiba datang dari belakang, berangkat. Kita tidak sempat apa-apa. Dan terjadi itu banyak. Ya, orang sudah senang-senang, ketawa-ketawa, ketawanya nggak bisa balik mati. Kejadian seperti itu soal ceritanya. Tapi mati yang datang dalam keadaan dia sehat, walafiat, dalam keadaan dia baik-baik. Ya, saya punya teman kemarin meninggal di kolam renang.
sudah berenang sama anak-anaknya, sedang senang-senangnya renang sama anak-anaknya, kemudian tak bagaimana kejadiannya tiba-tiba meninggal di tempat. Ya, dan mendengar mungkin karena tenggelam atau mungkin karena apa? Mudah-mudahan karena tenggelam, karena kalau karena tenggelam dia masuk di dalam bagi syahid akhirat. Ya, mudah-mudahan. Dan begitulah kematian itu datang pada seseorang. Maka beliau katakan barang siapa yang menginginkan husnul khatimah maka hendaknya dia melazimi amal soleh. Tidak ada waktu kecuali kita isi dengan amal soleh. Terus gimana Ustaz? Kita sholat terus bukan? Ada waktu-waktu yang kita sedang kosong pun sebenarnya bisa kita isi dengan amal soleh. Lisan kita yang selalu menjaga diri kepada Allah. Lisan kita yang membiasakan diri untuk beristighfar. Ya, tangan dan kaki kita yang selalu kita gerakkan untuk membantu orang. Ya, atau imatatul adha atau yang menyingkirkan sampah atau kotoran dari jalan atau apa duri dan sebagainya dari jalan. Semua ini adalah amal yang bisa kita lakukan bahkan di dalam keadaan apapun. Ya, maka kesempatan-kesempatan itu dijadikan sarana untuk kemudian husnul khotimah. Ya. Kemudian di antara sarana untuk mendapatkan husnul khotimah kata para ulama adalah berdoa, minta sama Allah. Ya, minta sama Allah Subhanahu wa taala supaya kita itu diberikan husnul khotimah, karena husnul khotimah tadi kita sebutkan bahwa itu adalah pemberian dari Allah. Ya. Jangan kita merasa kalau kita sudah berusaha kemudian kita sudah hebat-hebat. Kita ini siapa? Kita ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya usaha di satu sisi, lalu kemudian minta sama Allah Subhanahu wa taala supaya Allah memberikan husnul khotimah. Ya. Kemudian di antara sarana untuk bisa mendapatkan husnul khotimah adalah selalu memperbaiki kondisi lahir dan batin kita. Ya tadi bagaimana sih memperbaiki kondisi lahir dan batin kita? Ya perbanyak siapa? Memperbanyak membersihkan hati kita dari hal-hal yang mengotorinya. Apa? Hal kotor itu yang memunafikan, ya riya dalam amal, ya suudzon kepada orang, sangka buruk, itu adalah hal buruk di dalam hati. Ya, pengotor hati. Kemudian pengotor jiwa, dengki, iri dan sebagainya dalam dosa-dosa itu semua dibersihkan dari diri kita. Kalau jiwa kita bersih, diri kita bersih, hati kita bersih, maka kita menjadi hamba yang dicintai Allah. Tadi kata Rasulullah SAW apa? Kata Rasulullah SAW, "Idza ahabballahu 'abdan," apabila Allah sudah mencintai seseorang, ya kan? Maka dia akan mendapatkan keutamaan husnul khotimah. Kemudian di antara sarana untuk mendapatkan husnul khotimah kata para ulama adalah selalu mencari teman yang soleh. Kenapa kok bisa begitu? Apa urusannya teman dengan kematian kita? Urusannya adalah apabila kita selalu berteman dengan orang soleh, maka kita akan selalu dibawa untuk beramal soleh. Tapi kalau teman kita adalah orang fasik, maka kita akan selalu dibawa pada kefasikan dan kemaksiatan. Bahkan kalau teman kita orang fasik, untuk kita mau berpindah mengamalkan amal soleh saja kita kesulitan dengan. Ya, kita mau jalan tepat waktu saja kalau sudah temannya orang fasik, ya, kita mau sudah ada ini, kita masjid kita sholat, soal ini, udah kita dulu nanti waktu zuhurnya masih lama, waktu asarnya masih lama, ya, lalu seperti itu. Kalau temannya fasik, tapi kalau temannya soleh, kita mau melambatkan sholat saja malu, karena begitu ada dia ke masjid, waktu kita dulu kan. Nanti pulang-pulang ditanya, sholat belum? Iya, ya, belum sholat, ya. Makanya teman soleh itu penting, ya. Dan bahkan di sini oleh para ulama dia diberikan sebagai sarana untuk mencapai husnul khotimah, karena kita akan selalu diajak pada kebaikan-kebaikan dan selalu mengantarkan kita pada amal-amal soleh, ya. Ini apa itu sarana. Kemudian juga ditambahkan oleh Syekh Utsaimin beliau mengatakan seorang yang menginginkan husnul khotimah dan juga berusaha untuk menghindari segala bentuk bid'ah dan khurafat dalam amal. Hati-hati soal bid'ah, karena orang kalau sudah terkena bid'ah, yang di dalam amalan itu, ya nambah-nambahi amalan dalam Islam, bikin amalan sendiri yang tidak ada contohnya dari Rasulullah SAW. Orang yang sudah terbawa begitu, yang mengendalikan dia itu bukan lagi bimbingan Rasulullah, tetapi hawa nafsunya. Makanya ahli bid'ah itu selalu mereka ketika mengamalkan bid'ahnya itu mereka senang dengan itu dan mereka mencintainya
merasa bahwasanya mereka sedang beramal soleh. Padahal amal bid'ah itu kata Rasulullah. Dan saya Rasulullah SAW. Rasulullah bilang apa? Man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang nambah-nambahi dalam urusan kita ini, dalam agama kita ini, tambahan-tambahan amal, tambahan-tambahan dan sebagainya, yang itu semua bukan dari ajarannya. Ajaran Islam itu sumber dari Al-Quran dan Sunnah. Yang bukan dari Al-Quran dan Sunnah, maka kata Rasulullah apa? Fahuwa raddun. Maka dia tertolak. Ya. Kemudian ahli bid'ah, karena mereka beramal dengan bid'ah-bid'ahnya itu, mereka merasa mereka sedang beramal soleh. Syaitan yang akan menghiasinya, dia merasa baru sedang berjuang dalam amal solehnya, melakukan apa? Amalan-amalan zikir tertentu yang sebenarnya jauh dari bimbingan Rasulullah SAW. Dia merasa sedang beramal soleh, padahal dia tertolak di sisi Allah. Dan bahkan amal kita itu bukan membawa pada ridha Allah, tapi membawa kebencian Allah. Siapa yang tidak marah kalau agama Allah ditambah-tambahi? Rasulullah SAW juga membenci. Kalau tidak diajarkan itu amal sendiri sudah diajarkan, itu akan lebih baik. Nah ini dijadikan oleh beliau ini sebagai apa? Sarana untuk mencapai husnul khotimah. Supaya apa? Supaya orang tidak disibukkan dengan amalan bid'ah yang kemudian tertolak di sisi Allah dan dibenci oleh Allah. Lalu dia tidak sempat beramal. Ya, akhirnya bukan amal soleh yang dia lakukan sehingga dia tidak mendapatkan husnul khotimah karena dia sibuk dengan amalan-amalan yang ternyata di sisi Allah tertolak, bahkan dia mendapatkan kebencian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya hati-hati sekalian, ya, kita beramal, ayo ya semua kita harus berusaha untuk betul-betul memastikan amalan kita itu selalu di bawah bimbingan sunnah Rasulullah SAW. Ya, kalau kita tidak ya, kalau ditegur itu bawaannya malah marah, ya, ditegur malah marah. Diajak kembali dinasihati kembali pada sunnah malah marah, ya. Bahkan apa namanya, marah dan bahkan bisa menyerang orang yang menasihatinya. Ya, adalah usia itu. Yang nanti kalau ada babnya sendiri pembahasannya seperti itu. Tapi di sini syahid apa yang sudah kita bahas di sini adalah upaya kita untuk mendapatkan husnul khotimah. Boleh beliau dimasukkan oleh ini supaya kita tidak sia-sia di dalam amal. Ini jenis kedua dari mati yang baik. Ya. Jadi sekali lagi mati yang baik ada dua, mati syahid, ya, dan mati husnul khotimah. Mati syahid ada dua, syahid dunia akhirat dan syahid dunia saja. Ya, syahid akhirat, ya, syahid dunia akhirat dan syahid akhirat. Ya, itu yang sakit itu. Dan itu yang sebenarnya kedua adalah mati yang baik adalah husnul. Lalu mati yang kedua apa? Mati yang kedua adalah su'ul khotimah. Satu jenis disebut sebagai su'ul khotimah. Tak boleh. Dan kita tidak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan su'ul khotimah. Ya. Apa itu su'ul khotimah? Ya, dikatakan oleh para ulama ayyamudal abdu ala halati syekh ala halati sayyi'atin min kufrin au juhudin au syakkin. Yaitu apabila seorang hamba itu mati dalam keadaan yang buruk, apakah itu bentuknya sedang melakukan kekufuran atau sedang melakukan maksiat dan penentangan pada Allah, atau dalam keadaan sedang ragu sama imannya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, karena semua itu kata para ulama yujibul khulud dan fitnah. Semua itu bisa menjadikan seorang akhirnya selama-lamanya berada di neraka. Orang kalau ragu sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, ragu sama kebenaran syariatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ragu sama bimbingan Al-Quran, ragu sama kebaikan dinul Islam, itu namanya kufur syirik. Kekufuran bentuknya ragu. Orang kalau ragu sama Islam, ya bukan orang Islam. Orang kalau ragu sama iman, ya bukan orang beriman. Ya, makanya hati-hati soal keraguan. Dan syaitan akan selalu menanam keraguan di dalam hati kita. Mereka akan berusaha untuk menanam keraguan. Orang akan dibuat ragu terhadap bahwa Allah itu maha kuasa. Orang akan dibuat ragu bahwa Allah lah yang akan memberikan kesehatan dan sakit terhadap dia. Orang akan dibuat ragu terhadap
sumber rezeki itu adalah Allah. Ya, orang akan dibuat ragu terhadap hal seperti itu, sehingga kemudian kalau sudah ragu dia akan mencari sumber rezeki yang lain. Setan akan membisikkan kepada dia untuk melakukan perbuatan-perbuatan mencari rezeki dari sumber yang lain. Apa yang dilakukan? Ya, cari kesucian. Ini itu yang diinginkan oleh syaitan. Ya, mereka akan terus menanamkan keraguan ke dalam hati kita. Ya, lalu kemudian kita ragu, lalu kemudian memberikan alternatif kepada kita supaya apa melakukan perbuatan tersebut untuk terjerumus pada syirik. Lalu kemudian kita mati dalam keadaan itu, lalu lebih dari maka kita menjadi su'ul khatimah. La haula wala quwwata illa billah. Ya, atau dalam keadaan melakukan kekufuran yang nyata. Ya, apakah sudah sujud pada berhala, ya, atau sudah mengagumi berhala, ya, ini soal main-main bertani. Hati-hati, banyak setannya, ya. Para ulama sudah mengingatkan kepada kita soal bahwa patung dan sebagainya itu sebenarnya adalah tempatnya syaitan. Rasulullah yang bilang, bukan saya, bukan kita yang bilang, para ulama menyampaikan. Ya, apalagi patung yang dibuat dalam rangka untuk kemudian ditanamkan bentuk-bentuk keyakinan pendewaan dan sebagainya, itu jelas. Makanya saya tidak merekomendasikan umat Islam untuk dolan atau wisata candi. Ya, hati-hati soal wisata candi, karena itu akan bisa jadi akan menanamkan dan syaitan akan masuk dalam diri Anda melalui situ. Kalau mau lihat candi itu di mana dia melalui HP saja, sudah cukup, nggak usah sana-sana. Ya, wah ini nanti anti pariwisata. Saya tidak melihat adanya pariwisata yang berpotensi untuk membawa syirik. Buat apa? Karena iman kita jauh lebih berharga daripada wisata-wisata di tempat seperti itu. Kalau mau wisata, pergi ke tempat-tempat yang orang soleh. Ya, tempat-tempat yang baik, wisata alam dan wisata berburu alam, bisa melihat kebesaran Allah dan mensyukuri nikmat-nikmatnya. Ya, atau ke rumah-rumah Allah, masjid kemana ada di situ. Berwisata untuk ada masjid yang indah sambil berwisata sambil di situ ngaji atau sebagainya, malah mendapatkan manfaat. Ya, tapi kalau tempat yang seperti itu dan tempat-tempat maksiat yang lain, ya, karena itu bisa menjadikan kita terjerumus pada kondisi suhul. Ya, jadi jangan sekalian memang hidup ini penuh dengan pilihan. Ya, itulah kata dari Allah Subhanahu Wa Taala dulu kita untuk apa? Berbenah, ya, berbenah. Kamu gunakan hidup kamu dengan sebaik-baiknya untuk sarana bekal kamu dibawa pada akhir, supaya mendapatkan khusnul, ya, supaya mendapatkan mati yang dalam keadaan baik. Maka hidayah. Para ulama juga berbeda. Apa saja sih biasanya yang menjadikan seseorang itu bisa terjerumus kepada kondisi suhul. Ini yang harus kita hindari. Apa di antaranya mereka mengatakan apabila orang itu memiliki akidah yang lemah atau rusak, imannya itu lemah atau rusak. Bagaimana imannya lemah? Orang tidak akan menjadi iman kalau lemah kecuali kalau dia jahil. Ya, dia tidak pernah ngaji dan mempelajari tentang iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tidak tahu, tapi dia tidak punya semangat untuk ngaji. Akibatnya dia beriman itu hanya ikut-ikut saja. Ya, bapak ibu saya lahir dari keluarga yang beriman Muslim, ya saya juga dari Islam. Tapi Islam itu apa, iman itu apa, dan bagaimana beriman pada Allah, kenal sama Allah juga tidak. Ya, cuma tahu Allah itu penguasa alam semesta. Udah begitu saja. Dan dia tidak mau mencari tahu tentang Allah lebih jauh, untuk mengenal Allah lebih jauh, baik melalui Asmaul Husnanya, melalui tentang bagaimana ilmu-ilmu yang disampaikan oleh Al-Quran tentang Allah dan sebagainya, supaya dia lebih kenal pada Allah sehingga menguatkan iman. Dan orang akan jahil karena sesuatu yang menguatkan iman adalah ilmu. Makanya Allah memerintahkan kita jamaah sekalian dalam beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu harus didasari dengan ilmu. Perintahnya apa? Fa'lam annahu la ilaha illallah thumma astaghfir li dzambik. Berilmulah kamu bahwasanya dia la ilaha illallah, kemudian minta ampunlah kepada dosa-dosa. Jadi kita itu berilmu. Membangun iman pada Allah itu harus berilmu. Ya,
mengenal Rasul dan mengenal diri Islam. Ya, mengenal Allah, mengenal Rasulullah SAW, kemudian mengenal diri Islam. Itu tiga ilmu dasar yang wajib bagi kita harus kita pelajari. Ya, nggak harus jadi ulama di bidang itu, tapi setidaknya hal mendasar harus tahu. Jangan sampai kita nggak kenal sama Allah. Jangan sampai kita nggak kenal bahwa Allah itu Maha Melihat. Jangan sampai kita nggak kenal bahwa Allah itu memberi rezeki dan yang menahan rezeki. Jangan sampai kita nggak kenal bahwa Allah itu yang memberi umur dan yang menghidupkan dan mematikan. Ya, jangan sampai kita nggak kenal bahwa Allah Subhanahu Wa Taala itu yang menguasai setiap langkah-langkah yang kita lakukan dalam hidup kita dan seterusnya. Ya, jika kalau kita semakin kenal sama Allah, maka iman akan semakin kokoh, akan semakin kuat, akan semakin kenal. Semakin cinta sama Allah, semakin tunduk sama Allah, semakin patuh sama Allah begitu. Makanya pentingnya ngaji itu di sini. Ya, pentingnya ngaji di sini. Kalau kita selama ini ngaji masih belum prioritas. Ya, kalau ada acara lain ngajinya ditinggal gitu kan. Padahal di situ lah yang bisa didapatkan. Oh enggak, ngaji itu banyak, tapi kan bisa ngaji kebakarannya. Tapi yang penting jangan sampai kita hidup dalam keadaan kita jahil dalam keimanan kepada Allah sehingga iman kita itu menjadi lemah. Karena itu paling berpotensi untuk terjerumus kepada su'ul khatimah. Tapi kita sebutkan syaitan bekerja siang dan malam ini Bapak Ibu sekalian. Ya, mereka bekerja siang dan malam untuk menjerumuskan kita kepada dalam syirik. Orang yang paling atau manusia yang paling dicintai oleh syaitan, yang paling dia senang untuk digoda orang bodoh, orang jahil. Karena orang jahil itu paling mudah untuk ditipu. Syaitan itu berjahil tipu kita. Sebenarnya kalau setan manusia juga yang suka ditipu itu paling sering kan orang bodoh. Di mana-mana juga begitu. Orang bodoh itu paling enak, paling empuk untuk jadi korban penipuan. Syaitan juga seperti itu sama kita. Kalau kita jahil dalam masalah iman kita pada Allah, maka kita akan jadi korban paling empuknya dia. Tenang sekali dia sama kita. Ya, apalagi orang jahil nggak mau belajar, tapi punya semangat katanya mau ibadah. Wah, itu nanti yang paling mudah untuk diganggu syaitan, dibuat-buatkan amalan-amalan bid'ah tadi itu untuk kemudian beramal dengan amal entah dari mana amalan tersebut bisikan-bisikan syaitan, dia beramal di situ. Yang ternyata amal tersebut justru dibimbing syaitan bukan dari Allah dan Rasulnya. Kenapa? Karena dia tidak tahu. Ya, syaitan ini pintar, jangan saja. Amal keburukan selalu dinamai dengan kebaikan. Ya, amal yang sifatnya berkorban untuk selain Allah, berkorban untuk selain Allah itu hukumnya syirik. Ya kan? Barang siapa berkorban untuk selain Allah, maka dia musyrik. Nanti akan disebut dengan istilah sedekah. Sedekah itu istilah lain. Gitu ya, akan disebut seperti itu. Ya, dihias dengan kata-kata indah, dengan kata-kata yang menipu. Memang begitulah. Ya, nanti ada pembahasan sendiri, ada ulama menulis buku khusus tentang bagaimana tipu daya syaitan. Judulnya Talbis Iblis Budaya Syaitan. Jadi kalau ada yang beli bukunya, banyak dijual, sudah diterbitkan, sudah diterjemahkan bahasa kita. Supaya kita tahu strategi syaitan itu apa. Di antara yang itu dikatakan syaitan selalu merubah keburukan dengan menamainya kebaikan. Supaya orang tadi masih sedekah kok, sedekah tidak boleh. Itu melihat dulu sedekah apaan ini. Ayo kita tahu tentang hakikatnya, karena itu pentingnya kita berilmu. Ya, belajar. Makanya hati-hati. Apabila iman lemah, berpotensi mudah sekali untuk terjerumus pada su'ul khatimah. Yang membuat iman lemah adalah kebodohan dan kejahilan dan kurangnya ilmu dalam iman kepada Allah. Maka pentingkan belajar, pentingkan prioritaskanlah untuk mencari ilmu tentang iman kepada Allah berbanding dari kesibukan-kesibukan dunia kita. Ya, jangan sampai kita menjadi orang yang pandai dalam urusan dunia, tapi kita tidak kenal sama Allah, jahil dalam urusan agama. Ya, harus tahu buat diri kita sendiri, buat diri kita sendiri supaya apa? Supaya selamat. Ya,
husnul khatimah, supaya kita bisa mendapatkan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di antara penyebab orang yang terjerumus pada terjerumus pada terjerumus pada suul khatimah, ada orang yang terus-menerus melakukan dosa, ya, dan meremehkan dosa-dosa. Ya, orang yang meremehkan dosa-dosa. Jadi kita akan kalau aku salah nanti habis ini kita bisa ampun sama Allah. Ya, orang yang seperti inilah yang paling bisa kita masuk. Karena syaitan itu di antara cara membisikkannya kepada kita adalah selalu mengingatkan kepada kita bahwa kita itu akan Allah itu maha pengampun. Loh kan itu baik kan? Allah maha pengampun itu betul. Baik. Tapi kalau mengingat Allah maha pengampun dalam rangka untuk menjadi pembenar dari sebuah perbuatan maksiat, maka itu adalah hakun dari ibadah. Kebenaran yang digunakan untuk melandasi kembali. Allah maha pengampun. Innallaha ghafurur rahim. Allah itu maha pengampun dan maha penyayang terhadap hamba-hambanya. Allah ampuni dosa-dosa hambanya. Bahkan nanti di akhirat nanti Rasulullah menceritakan nanti orang-orang sudah masuk neraka pun Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai masih mengampuni dan mengatakan ambil dari neraka itu siapapun yang di dalam hatinya ada seberat biji sawi iman. Ya, seberat biji sawi. Dan roh itu adalah sebelah sebelah kecil, ya, sebelah kecil. Pokoknya di dalam hatinya masih ada iman kepadaku, maka keluarkan dari neraka. Sampai seperti itunya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni. Tapi kalau ini dijadikan sarana untuk kemudian bermaksiat pada Allah, namanya ini kebenaran yang digunakan untuk melandasi kembali. Ini paling dibenci oleh Allah. Kerjaan syaitan, ya, dia akan selalu nanti bisa kita ampun, masa sih Allah nggak ampuni, gampang nanti habis maksiat kita sedekah. Kan Rasulullah bilang, wa bi sayyi'atil hasanah tatquha, ya, ikuti setiap amal keburukan itu dengan sedekah, ya, nanti akan dihapuskan dosanya, ya, kita ingat-ingatkan yang itu. Padahal apa yang sudah kita lakukan adalah dosa-dosa yang bisa jadi Allah tidak ampuni. Setiap kali dosa dilakukan zaman sekalian, sejak kapan kita bisa menjamin bahwa dosa tersebut akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kapan kita bisa menjamin? Bukankah kemampuan keampunan itu adalah hak prerogatifnya Allah? Ya, haknya siapa? Hak kita bahwa hak prerogatifnya Allah. Yang mengampuni siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah akan mengampuni siapa yang Dia kehendaki, dan Allah tidak mengampuni siapa yang Dia kehendaki. Lalu atas dasar apa kita merasa bahwasanya kita lah yang akan diampuni oleh Allah? Jangan-jangan dengan banyaknya maksiat yang kita lakukan secara terang-terangan itu menjadikan kita menjadi orang yang gak diampuni oleh Allah. Sejak kapan kita bisa menjadi itu? Ya, betul Allah maha pengampun, iya. Tapi sejak kapan bahwa Anda akan diampuni oleh Allah? Tahu dari mana? Inilah yang harusnya ada di setiap jiwanya orang beriman. Dia khawatir kalau dia nanti tidak diampuni oleh Allah. Inilah yang terjadi pada Rasulullah, para sahabat-sahabatnya. Kenapa setiap kali sholat mereka menangis, setiap kali mereka melihat kuburan Umar bin Khattab itu, ya, tahu Umar bin Khattab, sahabat Rasulullah SAW yang paling keras, badannya besar, paling pemberani dan sebagainya. Kalau melihat kuburan nangis setubuhan kayak kecil. Kenapa? Karena melihat betapa takutnya dia kalau dia tidak diampuni oleh Allah. Ya, begitu harus dia orang selalu waspada dan bukan kemudian merasa sudah begini, ini terhadap dan nanti pasti masuk surga. Dari mana? Ya, jadi kekhawatiran itu harus ada karena ini menjadikan kita jangan sampai terjebak dengan yang baik, sehingga kemudian kita bermaksiat lalu kemudian kita merasa tertarik lagi. Ya, kita merasa bahwasanya Allah akan mengampuni kita dan itu semua adalah budayanya
Sehingga mengakibatkan kita apa? Terus menerus dalam apa? Dalam dosa-dosa. Ya, terus menerus melakukan dosa-dosa, menganggap remeh dosa-dosa. Ya, makanya. Ya. Kemudian para ulama juga memasukkan dalam kategori hal yang membawa kepada suul khotimah. Kalau tadi untuk suul khotimah cari teman yang soleh. Kalau yang ini apa? Di antara sarana yang memudahkan seorang mendapatkan suul khotimah adalah berteman dengan orang fasik. Ya, berteman dengan ahli maksiat. Ya, hati-hati soal teman. Makanya Rasulullah SAW itu di beberapa hadis yang mengingatkan kepada kita tentang teman. Ya. Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan kepada kita dalam surat Al-Kahfi itu supaya kita itu bersama-sama dengan orang soleh, bersama dengan orang soleh. Ya, tetapi kemudian Rasulullah SAW juga mengingatkan kepada kita tentang supaya kita selalu bersama dengan orang soleh. Ya, Rasulullah katakan al-mar'u ala dini khalilihi. Ya, agama seseorang itu adalah terlihat kepada siapa teman-teman. Nah, gitu ya. Agama seseorang itu terlihat pada siapa teman-temannya, jadi teman-teman dekatnya. Kalau dia kok merasa kumpul sama ahli maksiat, yang tiap hari juga nggak komer, ya, kemudian juga melakukan maksiat-maksiat, apalagi sampai kepada zina, ya, apalagi sampai kemudian juga melakukan penipuan-penipuan. Kemudian kalau dagang masalahnya juga yang riba, yang tidak halal, nggak peduli mana halal mana haram, ya. Ini namanya ahli maksiat. Kok ngumpul sama orang begitu, senang sama orang begitu, ketahuilah dia adalah yang sama seperti itu. Ya, karena orang beriman yang soleh pasti gak akan kerasa ngumpul sama ahli maksiat. Loh, dia juga sama orang beriman, iya, dia sama orang beriman, tetapi hatinya menjadi tidak dekat. Jadi komunikasinya itu hanya sekadar untuk menasihati atau sekadar untuk kepentingan dunia. Pokoknya urusan dagang, urusan apa, begitu saja. Sisanya dia tak akan mengumpul bareng sama orang, menjadi sahabat yang dekat, menjadi teman yang selalu bersama dan sebagainya, tidak akan bisa kerasa sama orang-orang. Sama orang-orang ini juga tak akan kerasa sama orang soleh. Jadi kalau ada orang ahli maksiat, orang fasik, itu kalau ketemu orang soleh, dia apa-apa dinasihati, diajak dia untuk sholat, diajak untuk istighfar, diajak meninggalkan maksiat, apa-apa tak kerasa dia. Ya, kalau kayak nanti, sedikit-sedikit sama, sedikit-sedikit, ya, seperti itu. Ya, subhanallah, ya. Dan memang begitu, makanya kita disuruh memilih teman yang soleh. Kalau kita tak mau memilih teman yang soleh, malah kita kejar teman-teman orang-orang yang tukang maksiat, ya itu kata para ulama menjadi salah satu dari sarana yang mungkin akan mengantarkan kita kepada suul khotimah. Jadi mau mati yang dimana? Pilihannya ada pada kita, tapi ketentuannya ada pada Allah. Ya, pilihannya ada pada siapa Pak? Ada pada kita, tapi ketentuannya ada pada Allah. Maka ini upaya-upaya ini adalah ikhtiar. Ya, upaya-upaya ini adalah ikhtiar kita untuk mengejar kepada husnul khotimah. Barang siapa yang menginginkan husnul khotimah, ya akan dilakukan dari sana-sana. Ya, upayakan. Kalau benar-benar siapa menginginkan husnul khotimah, lalu dari saya rasa tidak akan ada yang menginginkan husnul khotimah. Ya, tidak ada yang seperti itu semua kita. Ya, barang siapa yang menginginkan, kalau ada yang mau menginginkan, ya sarannya silakan kalau mau di jalan. Ya, tapi yang harus kita ya, semoga kita semua dihindarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari kondisi meninggalkan keadaan suul khotimah dan benar semua kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bisa mendapatkan suul khotimah. Jadi ini termasuk pembahasan awal jelas sekalian terkait dengan awal daripada alam akhir. Jadi ini berbicara soal orang yang akan punya semangat untuk mengejar suul khotimah kalau dia tidak punya iman sama akhir. Ya, dia akan beli mau mati baik, mau mati buruk. Orang tahu kan, kalau nggak punya iman sama akhirat itu rasa hidup ini hanya sekali saja, habis mati ya sudah. Ya, dia orang ateis, ya, mereka tak percaya dengan Tuhan, tak percaya dengan akhirat, yang mereka tak percaya.
manusia itu dia bukan menuju pada alam akhirat, tetapi dia direinkarnasi menjadi makhluk yang baru. Ya, ada agama tertentu, salah satu kata dari dasar saya seperti itu. Ya, mereka katakan kalau orang itu sudah mati, dia nanti akan muncul lagi menjadi manusia yang baru lagi. Dari mana ajaran ini? Ya, bisikan syaitan supaya orang tidak punya harapan terhadap kehidupan akhirat. Kita sebagai orang Islam, Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Kita disuruh persiapan dengan akhirat. Ya, karena setelah hidup di dunia ini nanti wahai manusia, orang beriman, kalian semuanya akan masuk alam berikutnya yaitu alam akhir. Nah, makanya iman kepada yaumul akhir ini penting sekali. Ya, beriman kepada yaumul akhir ini penting sekali dan bisa menjadi sarana kontrol akhlak seseorang. Orang tak akan mau maling kalau dia ingat sama akhirat. Orang tak akan mau korupsi kalau dia ingat sama akhirat. Orang tak akan mau berzina kalau ingat sama akhirat. Makanya penting, ya, mengingat akhirat ini penting, memahami tentang akhirat ini penting. Ya, mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari tentang akhirat ini, insyaallah menjadikan keimanan kita semakin kokoh, iman kita semakin kuat, dan menjadikan semoga menjadi sarana bagi kita untuk bisa mendapatkan pintu kepada akhirat yang baik, yaitu husnul khatimah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Itu sebagai masuk tema kita kali ini. Insyaallah nanti pada pertemuan yang akan datang kita masuk pada pembahasan setelah kematian, yaitu tentang alam barzakh. Ya, alam barzakh yaitu alam kubur. Bagaimana penjelasan Rasulullah SAW? Bagaimana penjelasan Al-Quran dan juga Sunnah Rasulullah dalam masalah itu? Karena berbicara alam kubur, alam gaib, kita tidak boleh bicara pakai ya akal-akal kita sendiri, tapi kita ambil dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Dan ternyata di sana memang ada alamnya, ada peristiwanya, ada kehidupan nikmat dan ada kehidupan anak. Ya, nanti insyaallah kita akan beribadah waktunya. Semoga sini ini bermanfaat untuk kita. Semoga kita semua diberikan iman yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita semua mendapatkan husnul khatimah, dan semoga kita bisa melazimi dan mengisi orang-orang yang Allah kita dalam kehidupan kita sampai dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini aku lihat dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Ustaz Abdul Rahim Hashim telah menyampaikan materi dari semuanya. Kemudian selanjutnya bagi jamaah yang ada pertanyaan yang ingin kita jawab bisa. Terima kasih waktu yang telah diberikan kepada saya. Mohon izin bertanya Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya menyimak kemudian yang sangat bagus, kematian yang ada dua, kematian yang bukan kematian yang baru, kematian yang juga bagi dua, kematian akhirat itu, dan kematian yang sultimah. Yang itu yang bagaimana? Apakah ada doa khusus untuk menyambut kematian yang sultimah? Saya ingin sekali Ustaz. Terima kasih atas arahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya betul. Rasulullah SAW memang mengajarkan kepada kita untuk mencari dan mengusahakan husnul khatimah. Memang di sana ada beberapa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Di antaranya apa yang diajarkan, Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Ya Allah, sesungguhnya kami meminta kepada husnul khatimah. Ya, kemudian doa-doa yang sifatnya mengajarkan kepada kita untuk minta ampunan Allah Subhanahu wa taala itu adalah sarana kita untuk mendapatkan husnul khatimah. Jadi dari istighfar, kemudian doa-doa supaya Allah SWT selamatkan kita dari adab kubur. Contohnya setelah di akhir sholat, ya di akhir sholat sebelum salam kita disunahkan untuk membaca Allahumma inna na'udzubika min adzabika wa na'udzubika min adzabil qabr. Ya kan? Ya Allah, kami berlindung padamu dari adab neraka dan kami berlindung padamu dari adab kubur.
kematian. Kematian apa? Alam terjadi kalau kita berikutnya. Kemudian walau juga fitnah dan masih Dajjal, dan kami berlindung kepadamu dari fitnahnya al-Masih Dajjal, itu fitnah yang paling besar bagi iman kita. Jadi semua itu adalah